Perkenalkan, nama saya Bahtiar Nugraha dan kali ini saya akan belajar mengenai evolusi komputer. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 2 bahan ya. Pertama itu saya cari pakai GPT biar cepat. Lalu saya juga buka beberapa artikel ya di sini dari Gramedia Blog. Ini kita baca dulu dari Gramedianya. Sejarah perkembangan komputer secara umum. Generasi pertama itu dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Ini seperti Atanasoff Berry ini pada tahun 1937 untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian nih ENIAC pada tahun 1946, komputer yang dinyalakan untuk pertama kali nih di Philadelphia mengalami mati listrik. Nah, ini komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Jadi waktu itu komputer masih sangat besar nih berarti. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik 1951 untuk komersial. Kemudian 1953 ini IBM mulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman nih mulai dari sini berarti ya. Generasi ketiga ini dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan. Sampai Apollo. Generasi keempatnya pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Di sini komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang. Selanjutnya ada generasi kelima nih, sebagai digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini. Pertama kali mulai 1980-an. Ya, coba kita cek di sini dulu. Di GPT kita dapat evolusi komputer nih. Pertama, perkembangan komputer dari masa ke masa. Fungsionalitas mesin seperti ENIAC menjadi pelopor meskipun ukurannya sangat besar, membutuhkan daya listrik tinggi dan menghasilkan panas yang ekstrim. Bahasa pemrograman saat itu menggunakan sangat dasar, yaitu bahasa mesin yang langsung berkomunikasi dengan perangkat keras menggunakan kode binary. Generasi ini merupakan fondasi penting. Komputer generasi kedua nih dari 1996 sampai 60-an awal. Nah, di sini seperti yang tadi ya, itu benar bahwa transistor menggantikan tabung vakum nih. Transistor ini memungkinkan perangkat menjadi jauh lebih kecil, efisien, dan lebih handal. Kecepatan pemrosesan meningkat signifikan dan komputer mulai digunakan secara lebih luas dalam bidang bisnis dan pemerintahan. Bahasa pemrograman pun berkembang ke tingkat yang lebih manusiawi seperti assembly. Jadi pada generasi ketiga ini sekitar 64 sampai 71 nih adalah teknologi IC, integrated circuit. Jadi integrated circuit ini memungkinkan ribuan komponen elektronik dikemas dalam satu chip kecil. Sekaligus kan untuk populernya adalah IBM System 360. Transformasi ini generasi keempat hadir tahun 71, ditandai dengan penemuan mikroprosesor oleh Intel, contohnya Intel 4004 dan 8086. Teknologi VLSI, Very Large Scale Integration, memungkinkan jutaan transistor dimasukkan ke dalam satu chip, memicu revolusi komputer pribadi atau PC, personal komputer. Saat ini kita berada di era komputer
komputer generasi kelima yang ditandai dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan atau ini AI nih, artificial intelligence, yang saat ini saya gunakan sebagai ya media atau teman belajar komputasi paralel dan mulai dikembangkannya komputer kuantum. Komputer tidak lagi sekedar menjalankan instruksi, tapi juga bisa belajar, mengambil keputusan, dan menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Di sini ada perkembangan mutakhir teknologi CPU. Dalam beberapa dekade terakhir, Central Processing Unit (CPU) nih sebagai otak komputer mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Salah satu kemajuan baru mencolok pengembangan arsitektur hybrid yang menggabungkan core performa tinggi dan core hemat daya. Pendekatan ini pertama kali populer melalui Prosesor Intel Alder Lake yang dirancang untuk menangani beban kerja berat dan ringan secara bersamaan. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan performa keseluruhan, tapi juga membuat sistem lebih hemat daya, sangat ideal untuk laptop dan perangkat mobile. Teknologi seperti simultaneous multithreading, SMT, dan hybrid threading akses lebih dari satu thread sekaligus ini menjadikan CPU sangat efisien. CPU integrated yang sistem menangani perangkatan yang dikenal dengan istilah APU, Accelerated Processing Unit, yang sangat berguna untuk perangkat hemat daya seperti laptop, tablet, dan komputer kantor. Perusahaan seperti AMD dan Apple menjadi pelopor dalam integrasi ini, misalnya dalam chip Apple M1 hingga M3, GPU dan CPU berada dalam satu sistem terintegrasi yang sangat efisien. Seiring dengan kebutuhan keamanan cyber dan pemrosesan kecerdasan buatan, CPU modern kini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti Intel SGX dan AMD SGF terhadap sistem tingkat rendah selain AI. Tren terbaru lainnya adalah penggunaan chiplet design dan komutasi heterogen. Model strategi ini digunakan AMD dalam prosesor Ryzen dan APYC untuk mengoptimalisasi cara desain dan mengurangi biaya produksi. CPU untuk logika umum, CPU untuk grafik, dan akselerator khusus untuk AI atau enkripsi. Lihat ke depan, teknologi komputasi kuantum sedang dalam tahap eksplorasi aktif. Komputer kuantum mampu memproses informasi secara eksponensial, lebih cepat daripada CPU konvensional dalam tugas-tugas tertentu seperti kriptografi atau simulasi molekuler. Selain itu, konsep neuromorphic computing, di mana chip dirancang meniru cara kerja otak manusia, mulai diperkenalkan untuk mendukung pemrosesan AI yang lebih efisien dan manusiawi. Oke, sini cukup jauh juga ya. Oke, coba kita kembali ke lagi. Nah, di sini ada ciri-ciri tadi ya. Oh, di sini ciri-cirinya. Pertama, kedua, cirinya itu yang di pertama, program dibuat dalam bahasa mesin menggunakan konsep storage program. Komponen digunakan adalah tabung hampa udara ukuran fisik yang besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar, dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar, dan IBM 705 pada tahun 1959 untuk industri. Oke, di sini ada contoh ciri-ciri dari generasi kedua nih. Kapasitasnya sudah cukup besar ya. Di sini komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara.
menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Punya kemampuan proses real time dan time sharing, proses operasinya lebih cepat, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 63 sebagai komputer milik komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7710, IBM 1400, NCR 300 dan sebagainya. Nih, komputer generasi ketiga. Tinggal semikonduktor. Nah, hasilnya di sini seksinya udah mulai banyak nih kelihatan. Kemudian di pangkai adalah IV integrate. Oh, bukan IV, ini harusnya IC. Integrated circuits yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor membentuk hybrid integrated circuits dan monolithic integrated circuits. Prosesnya juga lebih cepat, kapasitas memori juga jauh lebih besar, ukuran fisik jauh lebih kecil, sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal, dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lain. Contohnya nih, IBM S30, Nova, CDC 3000, PDP-11 dan sebagainya. Ini generasi keempat nih dari tahun 70-an nih. Ada ciri-cirinya penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang disebut juga sebagai bipolar large scale integration. Nah, di sini sudah mulai menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor membentuk chip komputer. Ini ada contohnya, ya, IBM 370 menggunakan Intel 34 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 71 oleh perusahaan Intel Corporation. Nah, ini di sini PC mulai berkembang nih dari tahun 77. Kalau contohnya nih komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 81 nih komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Generasi kelima ini berarti generasi sekarang. Ini komponen pakai VLSI nih. Yang tadi jelasin VLSI, Very Large Scale Integration. Kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI nih, Artificial Intelligence. Mulai dikembangkan komputer yang dapat mengalihkan chip. Jepang adalah negara yang melopori komputer generasi kelima. Oke. Jadi Jepang duluan ya. Oke, udah habis ya kayaknya. Jadi tadi tentang sejarah komputer nih. Secara perkembangan komputer nih, secara umum. Sini kita cek lagi. Evolusi komputer. Kita mungkin cek dari AI-nya nih. Perkembangan dari CPU, peningkatan kecepatan dan jumlah inti. Alih-alih terus meningkatkan kecepatan kalau terbatas oleh panas dan konsumsi daya, CPU mulai memiliki banyak inti untuk menjalankan tugas secara paralel. Optimasi AI dan machine learning. Tensor processing units, TPU dan AI dedicated hardware. Desain 3D chipset, peningkatan penggunaan hardware. Kita kembali ke GPT tadi ya. Kelima. CPU. Tadi di atas sempat saya ini ada tren masa depan tadi yang sempat disinggung lah, kita quantum CPU nih. Terus ada neuromorphic chips meniru cara kerja untuk manusia nih. Ada photonic chips menggunakan cahaya untuk mengirim data antar komponen chip.
Nah, ini nih, bottleneck chips tadi kan belum ada jelasin lah. Nanti kita cari, cek dulu nih perkembangan mutakhir teknologi mikroarsitektur modern CPU modern. CPU menggunakan desain hybrid dengan kombinasi core performa tinggi dan core efisien. Jadi makin tinggi performanya dan makin efisien juga ya. Ada fitur multi threading, mungkin kan satu core mengeksekusi lebih dari satu thread dalam waktu bersamaan. Teknologi pipelines dan out of order execution digunakan untuk meningkatkan efisiensi eksekusi instruksi. Ada miniaturisasi dan latensi. Ada sistem multi-core dan banyak thread. CPU modern sekarang ini bisa memiliki lebih dari 16 core dan puluhan thread. Teknologi seperti SMT di AMD Ryzen dan hyper-threading di Intel Core meningkatkan efisiensi cara kerja multitasking dan processing. Nah, ini nanti untuk SMT ini mungkin saya dalami dikit nih, karena di sini kebetulan laptop yang saya gunakan ini menggunakan AMD Ryzen 7 7000 series. Jadi nanti saya mungkin carilah berdalami. Ini ada integrated GPU dan APU. Banyak CPU integrasikan GPU, prosesor disebut APU. Jadi misalnya berarti kalau CPU yang udah di GPU di dalam CPU-nya itu sekarang bisa disebut APU ya. Keamanan komputasi heterogen dan chipset design. Oke, udah. Let's see SMT itu di mana? SMT. SMT adalah sebuah teknologi yang memungkinkan satu core fisik dari prosesor untuk menjalankan lebih dari satu threads secara bersamaan. Tujuan dari SMT adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya CPU sehingga kita jauh lebih optimal. Ini bedanya multi-core banyak core fisik dalam satu prosesor. Misalnya CPU 4 core bisa menjalankan 4 thread sekaligus. SMT satu core fisik bisa jalani lebih dari satu thread. Misal satu core dengan SMT bisa jalani 2 thread. 4 core dengan SMT pasti akan melihatnya sebagai 8 thread. Logic ke prosesor ya. Di Ryzen 5 ya. Oh iya benar. AMD Ryzen 7 series itu menggunakan SMT berarti. Oke. Jadi kita sampai ke fungsi ENIAC. ENIAC itu apa sih? ENIAC nih tadi coba kita tanya ke GPT.
itu ya. Komputer legendary computer. Ini yakni singkatan Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer elektronik digital pertama bersifat umum, general purpose, dan bisa diprogram. Cara singkatnya nih, ini ya gitu. Only John Presper Eckert dan John William Mauchly. Resmi diumumkan nih, berarti 3 tahun setelah. Coba tabung vakum, 17.000 tabung vakum. Ukuran panjang sekitar 30 meter, berat sekitar 27 ton. Banyak juga. Oke, jadi ya sepertinya saja yang bisa saya dapat dari sesi belajar kali ini yang mengenai sejarah evolusi komputer dan perkembangan mutakhir CPU. Jadi sekian cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.